Dahulu kaum salaf mereka berwasiat satu dengan yang lainnya, bahkan menulis surat satu dengan yang lainnya, mewasiatkan 3 hal. Mewasiatkan 3 hal. Bahasa Arabnya, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Man aslaha ma bainahu wa bainan nas, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha amra akhiratihi, aslahallah amra dunia. Antum ingat-ingat 3 hal ini dan diupayakan jadi prinsip hidup. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki zahirnya atau lahiriahnya. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Ya, kita bahas setiap poin dari wasiat ini secara umum. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Sarirah ya ikhwah, itu yang tersembunyi di dalam hati. Makanya apa yang tersembunyi di dalam hati akan terungkap pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Pada hari itu akan diperlihatkan dan diuji apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya. Dan manusia secara umum dia selalu memperhatikan lahiriah, apa yang nampak dan kelihatan oleh manusia. Tapi dia lupa untuk memperbaiki hati. Padahal subhanallah, yang dilihat oleh Allah bukan zahir, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Maka disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak pernah melihat rupa kalian dan harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amalan kalian. Dan juga hati kalau benar, semua urusan benar. Tapi kalau hati ini buruk, semuanya buruk. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semuanya baik. Kalau dia buruk, maka semuanya buruk. Apa segumpal daging ini? Al-qalb, hati. Maka di sini menunjukkan kalau hati perkaranya sangat penting. Makanya Allah berfirman, kalau nanti pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat kecuali orang membawa hati yang baik. Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat anak dan juga harta kecuali yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang salim. Nah, maka ini anjuran untuk menjaga hati. Menjaga hati dengan berbagai macam tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Nabi SAW, senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis yang melembutkan hati, duduk dengan orang-orang saleh, dan berdoa kepada Allah agar dikasih hati yang baik. Nabi SAW bersabda, kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Setiap orang yang hatinya baik, mesti lisannya baik. Para sahabat bertanya, kita sudah tahu ya Rasulullah saduqul lisan, orang yang hatinya baik. Siapa mahmumul qalb? Siapa orang yang hatinya baik? Siapa itu mahmumul qalb? Kata dia, mahmumul qalb, kata Nabi SAW, itu hati yang tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, dan tidak ada hasad. Makanya manusia bertingkat-tingkat dalam memiliki hati yang baik. Dan yang paling terbaik di antara manusia, dia memiliki namanya salamatus sadar, hati yang selamat. Dia tidak ada kebencian, tidak ada ambisi dunia yang besar. Hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, target akhirat, ridha dengan semua pemberian Allah, merasa puas dengan rezeki Allah Azza wa Jal, sabar dengan takdir Allah. Nah, kalau hatinya seperti itu hati yang terbaik.
Makanya ini penting seseorang memiliki hati yang baik. Makanya terus berdoa agar Allah mengkaruniai kepada kita hati yang baik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hati yang selamat dan lisan yang baik. Makanya disebutkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat masuk masjid, masih ada tetesan-tetesan air wudhu berjatuhan dan dia membawa sendal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah si fulan. Besok orang itu datang dikatakan hal yang sama. Siapa di antara kalian yang pengen lihat penghuni surga, maka lihatlah kepada si fulan. Padahal si fulan tidak memiliki amalan yang agung. Dan bukan dari sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya. Maka Abdullah ibn Amr, beliau ingin tahu apa yang dimiliki sama laki-laki tersebut hingga dia dikatakan oleh Nabi SAW penghuni surga. Maka dia minta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dan dia melihat tidak ada yang istimewa dari puasanya, sholatnya, dan yang lainnya. Sampai ketika di akhir dia menginap, dia mengatakan pada dasarnya aku tidak ingin menginap di rumah engkau. Cuman karena Nabi SAW mengatakan kepada kamu kalau kamu penghuni surga, ya, dan aku tidak melihat ada yang istimewa dari amalan kamu. Kata laki-laki tersebut, amalan aku sebagaimana yang kamu lihat, biasa-biasa aja maksudnya. Tapi aku setiap hendak kembali, atau aku setiap hendak tidur di atas kasurku, aku memaafkan semua orang yang berbuat zalim kepadaku. Dimaafin sama dia. Artinya semua orang yang berbuat zalim, berbuat salah, yang membencinya dimaafin sama dia. Sebelum dia tidur. Sampai kata Abdullah bin Amr, hadzal ladzi la nutiquhu. Ini yang kita tidak bisa. Maksudnya orang bertingkat-tingkat. Ada orang yang selalu menaruh dendam di dalam hati. Ada orang yang bisa melepasnya. Dan ini semuanya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama mengamalkan hadis ini, dia setiap berbaring di atas tempat tidurnya sebelum dia tidur, dia maafkan semua orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Dan ini amalan yang agung. Maka kalau orang hatinya baik, lahiriahnya baik. Mukanya enak dipandang, senyumannya baik, ngomongannya baik, gerakannya baik, semuanya baik, akhlaknya baik. Kenapa? Karena bersumber dari hati yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau hati ini buruk, maka lahiriahnya juga buruk. Makanya kalau antum lihat ada orang selalu berbuat zalim, berkata kasar, ya, memaki-maki, dan seterusnya, itu menunjukkan kalau hati dia dalam keadaan buruk. Makanya lisan ini cerminan apa? Hati. Kalau hati baik terlihat dari lisannya. Kalau hati buruk terlihat dari lisannya.